Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita pada malam hari ini. Kita masih ngaji tentang fikih ya. Sekarang kita memasuki bab yang selanjutnya, yaitu tentang istinja. Istinja itu apa? Apa nal? Cewek. Istinja itu cewek. Artinya ketika, dalam pengertiannya itu, ketika kita telah mengeluarkan sesuatu dari dua lubang, ya pono. Kalau kita mengeluarkan sesuatu dari dua lubang, lubang ngarep karo lubang buri, silit karo kemaluan, ya, maka kita wajib beristinja. Tapi istinjanya setelahnya loh ya, bukan ketika. Bukan pada saat mengeluarkan itu, tapi setelah itu. Laisbar lawis tutuk ya ke istinja. Lamane pas lagi ke aja istinja malah bupak. Nyawa jok menengai. Baik, istinja ini ada beberapa alat yang boleh digunakan untuk beristinja. Yang pertama adalah air, itu yang paling utama. Jadi ketika kita beristinja atau cewek, itu yang paling pertama, itu yang harus kita gunakan adalah air. Nah, jika tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan yang namanya benda-benda, ya, benda-benda yang suci dan kering, tidak basah. Yang dimaksud tidak basah itu ya tidak mengandung air. Misalkan menggunakan daun, maka daunnya itu yang digunakan adalah daun yang kering. Oleh nganggo sarungi Zainal, sarungi Joko oleh istinja. Itu. Dengan menggunakan daun yang kering, bisa dengan menggunakan apa itu namanya? Batu yang kering. Terus bisa menggunakan tisu, tapi tisu yang kering. Bukan tisu yang basah loh ya, tapi tisu yang kering. Tapi kalau misalkan menggunakan tisu yang basah, maka bertisu basah terus harus di tisu yang kering. Nal, paham? Engko ora tau cewek. Wong lek ambune simpakmu pesing ora tau cewek ketok. Lah, untuk benda-benda tersebut menggunakan benda selain air ya, menggunakan benda itu syaratnya itu adalah tiga apa ya jenenge? 3 buah benda kering. Artinya misalkan ada batu ya batu sakmene ngono kuwi ya telu. Kita nggak bisa menggunakan batu itu apa itu untuk 3 kali, tidak bisa ya, sekali tok, diusapne tok. Ya. Usap nih, bayang nih Joko, bayang nih watune, misalkan watune rodok. Ora gili-gili watune rodok apa jenenge iki? Landhep ngono kaya ngopo? Ora jeberan nih Joko. Nah, tentunya batunya itu yang pertama adalah yang digunakan itu tidak landhep, ngerti landhep ya? Tidak tajam. Bendanya itu tidak tajam. Dan juga bendanya itu tidak terlalu halus, ora halus banget. Keramik ini nggak bisa halus ini meskipun kamu Karena apa? Karena tidak bisa meresap apa itu benda yang akan kamu hilangkan. Itu sing yo ora kasar utawa ora landhep, yo ora halus. Pikiran dhewe pokoke piye. Nanti silakan cari sendiri watu sing model ini. Lak watu eneng apa jenenge iki? Akuarium eneng sebagian yang bisa itu.
Minimal tadi berapa? Tiga benda atau tiga macam. Jumlahnya tiga intinya, telu itu. Kalau misalkan sesuatu itu besar dan memungkinkan untuk digunakan 3 kali, 8 itu diperbolehkan. Contohnya misalkan waktu ini gede nih sak miniki. Kosokne ngono kena. Kosok pertama ning bagian kene, kosok kedua sing bagian kene, engko kosok ketiga sing bagian kene, ngono kena. Itu cara-caranya ini. Terus ini yang paling penting sekali, ketika kamu sedang berpipis, ya, sedang berpipis, wis bar artinya pipisnya itu masih sedikit menempel jok, rungokno jok. Orang rungokne tekoni plecak-plecek. Ketika kamu habis pipis sama atau habis itu usahakan benar-benar dihabiskan. Intinya di situ ya, kalau laki-laki itu yang selangi kayak itu biasanya masih ada sisa-sisa, maka harus dipelurut sampai bersih. Dipelurut sampai bersih, benar-benar bersih, dipelurut sampai gini ya, dari bawah gini kayak seret ini 3 kali. Itu sunahnya seperti itu, dengan menggunakan apa? Tangan kiri, dipelurut sampai benar-benar atus. Karena apa? Ketika kamu masih jenis berpipis langsung, meskipun sudah berhenti terus gopok cawi cewek itu ngono, lah ketika kamu sholat wayah waktu ruko, maka di situ pipis itu tadi yang masih tersisa tadi akan keluar. Makanya wajar lah misalkan kok kayak tiba-tiba ngurang ngompol kok sempake ambune pesing misalkan gitu. Itu wajar karena apa? Karena yaitu tadi sisa-sisa pipis itu tidak kamu bersihkan. Dipelurut 3 kali. Kalau misalkan tidak kamu bersihkan atau tidak kamu nanti kamu akan terkena efek ini buruk. Entah masa tuamu atau masa kapan nggak tahu. Ya kadang-kadang kena kencing batu, ya kan? Kadang-kadang ya kena kencing manis dan sebagainya, itu akibat karena pipisnya itu tidak tidak bersih. Cara pensuciannya kurang suci. Terus apabila kita BAB, maka yang harus kita lakukan adalah untuk sebelum istinja, ya, sebelum cewek itu benar-benar dibersihkannya dengan memelenat itu di bagian perut agak ngendi oke nih. Dure peh titik itu dipenet. Ya, sambil agak mendodok gini supaya yang jero iku nanti bener-bener entek. Ya. Terus cewek itu diusahakan benar-benar bersih, artinya sudah tidak ada rasa halus-halus apa jen rodok lunyu-lunyu reneng. Ya, bener-bener peret intinya gitu. Peret ya. Ora kok lagi, enggak rodok lunyu enggak, tapi peret. Kalau sudah benar-benar peret, berarti di situ ceweknya sudah bersih. Tapi kalau cuma digerucuk tok, sekedar gerucuk ora diusuk-usuk sampai peret, biasanya itu masih menyisakan beberapa najis. Kayak kadang-kadang sik mambu, dan nanti juga akan kelet ning simpak meneh, ya toh. Lah misalkan simpake kok kena najis, ya tentunya salatnya tidak akan sah. Mbok salat sedina ping 5 itu jenenge ora sah ya wis ora sah kan itu. Ketika salatnya tidak sah ya sama saja kan itu. Karena apa? Karena Allah itu sifatnya adalah maha suci dan Allah akan menerima ibadah orang-orang yang suci. Gampang ngono kuwi. Sekarang ada buang air kecil dan besar. 1. Kalau kamu mau hendak memasuki jamban atau kamar mandi itu hendaknya mendahulukan dengan kaki kiri. Itu adab adabnya seperti itu. Itu bisa dibaca itu adab adabnya ning kono kae. Terus berdoa, sebelum masuk berdoa dulu. Doanya itu ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu. Terus selanjutnya adalah
tidak menghadap ke kiblat. Enggak menghadap ke kiblat. Artinya di situ kamu menghadapnya ya jangan menghadap kiblat. Ya rada nyerong nyandi titik ngono lah. Jangan pas madem ning kiblat. Dan juga jangan membelakangi kiblat. Malah dak ngulon pas ngono, mesti ngulon lurus ngulon tek itu malah enggak menghadap kiblat. Ya, hati-hati makanya. Terus tidak boleh berkata-kata selama di dalam kamar mandi jika tidak ada kepentingan. Nah, ini kadang-kadang memang di kamar mandi itu asik banget tuh karo nyanyi-nyanyi ya. Dengan nyanyi-nyanyi, dengan apa itu asik banget. Tapi itu diusahakan tidak diperbolehkan untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena memang di kamar mandi itu tempatnya jin ngungsi atau jin delik, itu tempatnya di kamar mandi. Wajar kalau kamar mandi tiba-tiba pintunya nutup sendiri, itu wajar, enggak enek angin, enggak enek ngopo. Kok tiba-tiba nopo meneh ning dhuwur ngono sering. Justru diar padahal enggak ada angin, itu ya wajar. Karena ya memang kamar mandi itu tempatnya jin ngungsi atau delik. Terus yang selanjutnya hendaklah memakai sendal, diusahakan menggunakan sendal. Ya, lek ning kene ya lek ora ndek sendal ya ora apa-apa, mergone wis resik. Nggone wis resik. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita sedang mau beristinja atau kita sedang mau BAB atau sedang mau pipis, itu hendaklah kita jauh dengan orang. Ya, menjauh, adoh. Aja sampai cedek karo wong, gilani, artinya gitu. Gila, marakne ora iso mangan rasa-rasen, ora meni cedek-cedek karo wong. Tuh, usahakan yang jauh. Terus selanjutnya tidak diperbolehkan di bawah pohon. Nah, ora oleh ning di bawah pohon itu juga tidak diperbolehkan. Aja putih nguyuh ngetore ning pohon kok manukmu mbedeteng bingung. Nah, ora pernah ta ngono kuwi, ora pernah. Aja sekali-kali ngono. Atau di tempat-tempat umum. Nah, tempat-tempat umum itu kayak seperti halnya sungai. Di sungai itu diusahakan la iso aja ngising ning sungai. Karena apa? Karena kadang-kadang sungai itu airnya diminum orang, makanya aja ngising ning sungai. Mesakne engko serar dicidut nek ndur ning Mas Kemuambang ya malah ngidani kan. Jangan buang air kecil dan air besar di kolam atau neng intine kolam terus apa jeneng bendungan apa neng danau, itu juga tidak diperbolehkan itu. Terus selanjutnya adalah tidak diperbolehkan membuang air kecil dan air besar itu di jalan umum. Neng dalan-dalan ora oleh cah, ingat. Neng dalan engko buting motor. Wis iki kudu nguyuh enak jenenge iki. Wis kebelet bengi-bengi ora ning wonge motorne bar sepeda motor ning pinggir dalan itu tidak diperbolehkan. Harus mencari tempat yang agak jauh dari jangkauan manusia. Sakne ambune pesing. Selalu membaca basmalah sebelum melakukannya. Sadurunge melakukan BAB dan pipis itu maca bismillah apalagi ketika di tempat-tempat seperti neng tempat-tempat sing jarang diambah wong utawa sing jarang dinggoni wong. Gitu loh. Sing nggon-nggon sing wingit, angker ngono kuwi lak misalkan ya kita boleh di situ, tapi yo maca bismillah dhisik. Tempat-tempat yang seperti itu. Maca bismillah sik, gen aja jenenge tidak ganggu jin.
teko omah kesurupan. Wong kesurupan itu banyak Cak, enggak cuma sekedar apa jenenge, enggak cuma sekedar wonge apa jenenge kejel-kejel, ngerok-ngerok itu bukan. Orang kesurupan itu salah satunya ketika kita malas belajar itu juga termasuk orang yang kesurupan. Gitu ya. Kita malas belajar, kita malas beribadah, itu termasuk orang-orang yang kesurupan. Akan tetapi itu sifatnya di dalam hati saja. Udah sampai situ, ada yang mau ditanyakan? Renek? Alhamdulillah, semuanya sudah pinter-pinter. Nah, tadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.